kira-kira sebenarnya materi apa saja Pak yang ditonjolkan kepada CPNS BNPB ini? Kita kumpulkan bersama, artinya ya nilai kebersamaan. Jadi artinya CPNS ini tidak hanya memahami pra saja kalau dia di kesiapsiagaan, tapi juga memahami saat dan pasca. Jadi artinya 93 CPNS yang kita laksanakan pendidikan ini, ya harapan kita kapasitas dan kapabilitas anak-anak ini bisa menjadi ujung tombak BNPB ke depannya. Apa kabar sahabat Tangguh? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Tentunya selamat datang kembali di podcast BNPB bersama saya Ranti Kartikaningrum Darmawan. Dan jangan lupa bagi sahabat Tangguh untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Karena hari ini kita akan mengobrol dengan tamu yang sangat spesial khususnya di BNPB, karena bisa dibilang tamunya ini adalah orang nomor 2 di BNPB ini, orang penting gitu, dan di tengah kesibukannya bisa datang ke podcast BNPB untuk ngobrol bareng-bareng sama kita. Dan akan langsung saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Rustian, Sekretaris Utama BNPB. Apa kabar Bapak? Selamat siang, Alhamdulillah baik Mbak Ranti. Siap, Bapak gimana hari ini? Kita semangat untuk ngobrol? Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, Pak Rustian, karena tadi Ranti sempat sudah singgung bahwa Bapak ini seperti orang nomor 2 di BNPB. Kira-kira kita boleh mendalami dulu nggak nih, kira-kira Pak Sestama BNPB ini dari mana dan bagaimana perjalanan karirnya di BNPB, Pak? Boleh Pak, silahkan. Ya, saya ini pegawai pertama dari Kementerian Kesehatan. Dulu Departemen Kesehatan namanya. Baik. Saya dulu pernah berdinas di Kanwil Kesehatan NTT. Setelah itu saya pindah ke Departemen Kesehatan baru 2008 ya, atas permintaan Kepala BNPB sewaktu itu Bapak Samsul Ma'arif kepada Menteri Kesehatan untuk meminta pegawai BNPB pegawai Kementerian Kesehatan untuk bergabung ke BNPB. Ya, salah satunya sayalah yang dikirim ke BNPB. Jadi sebetulnya banyak, sewaktu itu ada sekitar 15 orang dari Departemen Kesehatan yang dipindahkan ke BNPB, ya ditempatkan di berbagai unit eselon 2. Kebetulan saya 2008 waktu itu punya pengalaman logistik kesehatan. Khususnya saya menangani waktu itu di Departemen Kesehatan logistik kefarmasian. Jadi makanya saya dipindahkan ke BNPB itu ya langsung di Deputi Logistik dan Peralatan. Setelah itu dalam perjalanan karir ya saya pernah menjadi Kepala Biro Umum, Direktur Logistik, Direktur Peralatan, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan. Setelah itu saya dipindahkan ke darurat. Jadi Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat. Dan setelah itu perjalanan karir saya langsung ya ikut bidding eselon 1 di Sekretariat Utama. Alhamdulillah saya sampai sekarang di Sekretaris Utama BNPB. Wah, ini memang sepak terjangnya sudah sangat jauh ya Pak, udah dari 2008 dan Bapak hampir sudah menjajaki berbagai substansi yang ada di BNPB. Kemudian kalau tadi Ranti juga melihat Bapak sempat di NTT, terus juga di Dinkes dan lain-lain. Ini sebenarnya Bapak asli mana Pak? Sebenarnya Pak? Oh, kalau aslinya dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Tepatnya di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman. Berarti Bapak sudah hampir udah semua wilayah Indonesia sudah dijajaki Pak? Ya, syukur Alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga beberapa negara-negara sahabat itu sudah dijajaki, baik itu dalam melakukan pekerjaan rutin
dan juga melakukan pendidikan dan pelatihan. Oke, wah ini pengalamannya sudah banyak banget nih sahabat tangguh, dan tentunya untuk semakin kita memperkaya wawasan dan juga ketangguhan terhadap bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana, seperti itu ya Pak Rustian. Dan kira-kira nih Pak, berhubung kita tadi juga membicarakan soal jenjang karir ya Pak Sestama, dan hari ini pun saat ini kita juga sedang melihat bahwa ada anak-anak baru nih Pak di BNPB, calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2024 yang sedang menjalani masa orientasi ya Pak. Jika kita boleh tarik kembali Pak, sebenarnya bagaimana kebutuhan BNPB saat itu sampai akhirnya kita memutuskan untuk kita buka CPNS, dan kira-kira nih sebenarnya kebutuhan formasinya itu berapa sih gitu Pak Sestama? Boleh Pak? Sebenarnya ya kebutuhan itu berdasarkan tugas dan fungsinya BNPB. Karena fungsi dan tugasnya BNPB itu tidak hanya menangani bencana yang ada di dalam negeri, tapi juga atas permintaan Bapak Presiden, BNPB diminta untuk mengirimkan sumber daya juga untuk negara-negara sahabat yang terkena bencana. Jadi berdasarkan itu, ya kita hitung kebutuhan pegawai BNPB. Termasuk salah satunya pengangkatan CPNS dan P3K. Jadi di dalam CPNS ini ya dibuka untuk umum. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan unit eselon 1 dan unit eselon 2 yang ada di lingkungan BNPB, itu berdasarkan jumlah yang diminta oleh masing-masing unit, dan setelah itu kita mengklarifikasi ke Kemenpan RB kebutuhan dari BNPB untuk bisa dilaksanakan seleksi CPNS tersebut. Dan juga pengangkatan P3K. Nah, P3K ini ya pegawai-pegawai kita yang sudah lama bekerja di BNPB, PPNPN itu namanya, dan setelah itu ya kita mintakan juga dinaikkan statusnya menjadi pegawai P3K. Jadi artinya pegawai BNPB bertambah, yang pertama pengangkatan internal, P3K, setelah itu CPNS. Jadi CPNS ini ya setelah kita melaksanakan koordinasi dengan Kemenpan RB, dengan BKN, dan akhirnya keluarlah formasi yang bisa kita lakukan seleksi. Jadi syukur alhamdulillah dari seleksi yang ada dan kita buka, ya kita mendapatkan 93 CPNS yang baru. Wih, berarti memang luar biasa, bisa mendominasi juga kekurangan maupun apa yang hal-hal yang masih kosong juga ya Pak di BNPB, untuk kita bisa memperkuat upaya kita dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya Pak saat ini karena kita lagi rame nih Pak di postingan media sosial BNPB juga bahwa mereka lagi menjalani orientasi, sudah mulai mengenal mobil dapur umum, bagaimana kita mengaktifasi posko dan lain-lain. Kira-kira sebenarnya materi apa saja Pak yang ditonjolkan kepada CPNS BNPB ini Pak? Ya, latar belakangnya itu berdasarkan pendidikan ya. Karena kita ketahui bahwa yang diterima CPNS ini ada yang tamat S1, ada yang tamat D3. S1 berbagai latar belakang pendidikan, dan juga D3 hal yang sama. Jadi masuk ke BNPB ya secara pendidikan, secara aturan yang dikeluarkan oleh Kemenpan dan RB itu terpenuhi. Tapi itu baru standar untuk selaku pengangkatan CPNS. Tapi ya kita kan di BNPB kan punya tugas dan fungsi. Nah, tugas dan fungsi inilah yang harus kita tanamkan kepada CPNS kita ini. Supaya CPNS kita ini memahami mulai dari fase pra, saat, dan pasca, serta dukungan-dukungan manajemen lainnya yang perlu diketahui oleh seorang CPNS yang kita persiapkan untuk akan menduduki sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing CPNS tersebut. Tapi di dalam pelatihan ini, nah ini sengaja kita kumpulkan bersama, artinya ya nilai kebersamaan. Jadi artinya CPNS ini
tidak hanya memahami pra saja kalau dia di kesiapsiagaan, tapi juga memahami saat dan pasca. Jadi artinya 93 CPNS yang kita laksanakan pendidikan ini, ya harapan kita kapasitas dan kapabilitas anak-anak ini bisa menjadi ujung tombak BNPB ke depannya. Karena ini memang dipersiapkan betul dari awal ini langkah per langkah. Jadi anak CPNS ini memahami betul selama 1 bulan semua sumber daya yang ada di BNPB, baik itu yang internal maupun eksternal. Dan itulah nanti yang akan diaplikasikan sewaktu anak-anak ini akan kita siapkan untuk bertugas di kantor maupun di luar kantor. Oke, berarti memang mereka sudah mulai mengenal tahap dasar terlebih dahulu sampai marwahnya BNPB sendiri, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Dan seperti apa Pak, harapan dari Pak Rustian sendiri nih selaku sekretaris utama maupun mewakili BNPB sendiri dengan kita memiliki banyak personil baru nih Pak untuk pelayanan kita kepada masyarakat? Ya sudah pasti ya. Dengan kita didik selama 1 bulan ini, ya harapannya kita semua pegawai BNPB, mulai dari Bapak Kepala sampai semua staf-staf yang ada di BNPB, harapannya CPNS ini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Sehingga nanti di dalam menyampaikan, memberikan informasi pelayanan publik, ini betul-betul bisa masyarakat paham tentang apa yang disampaikan di dalam pemanfaatan sumber daya yang ada di BNPB untuk meningkatkan pelayanan publik di masyarakat. Baik, dan kita harapannya juga tidak hanya menjadi personel yang tangguh secara personality saja, tapi juga tentunya pelayanan kita kepada masyarakat harus lebih tangguh, lebih cepat lagi, dan tentunya bisa memperkuat segala macam program maupun fungsi dari BNPB itu sendiri. Berhubungan juga nih Pak, karena kita juga sudah menerima orang-orang baru, tapi kita juga dihadapkan oleh tantangan lain, yakni efisiensi anggaran. Dari pandangan Pak Rustian nih, selaku Sekretaris Utama BNPB, sebenarnya bagaimana cara kita BNPB untuk bisa memanage sistem yang memang kita juga sudah secara gambaran besar kita sudah efisiensi, ada beberapa hal yang dipangkas, tapi kita juga tetap harus mempertahankan bahkan meningkatkan pelayanan dan kualitas kita, Pak. Ya, pelayanan publik tidak berkurang ya. Ini bisa kita lihat dari efisiensi anggaran yang kita lakukan. Jadi efisiensi itu hanya mengikat program dan kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh untuk pelayanan publik. Jadi hanya khusus internal. Jadi contoh ya, misalnya kita melaksanakan rapat. Dulu itu kan kita melaksanakan rapat ya di tempat-tempat atau di hotel. Sekarang ini ya dengan teknologi yang kita punya, tidak selalu kita melaksanakan rapat itu di hotel dan bisa dilaksanakan di mana saja. Karena kemajuan teknologi itu tidak menghambat untuk pelaksanaan rapat. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa diefisiensikan, terutama misalnya di tata usaha. Tata usaha ya dulunya mungkin banyak menggunakan kertas-kertas, sekarang sudah menggunakan teknologi yang bisa menyiapkan semua fasilitas-fasilitas itu dan bisa tersampaikan ke semua karyawan maupun eksternalnya BNPB. Jadi efisiensi untuk pelayanan publik di BNPB tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya Pak. Jadi kita tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tapi memang sudah kita pasti coba untuk tetap menyingkat sesuatu yang bisa kita susun skala prioritasnya seperti itu ya Pak Sestama. Dan bagaimana pandangan Pak Sestama sendiri Pak? Kita sudah melewati semester 1 anggaran nih seperti itu. Kira-kira apakah menurut Bapak nih jalan kita nih, amunisi kita sudah jalan 1 semester ini seperti apa Pak? Pandangan Bapak, apakah kita sudah baik, sudah cukup baik, atau sebenarnya nilai-nilai apa Pak yang harus kita tingkatkan lagi atau
fungsi-fungsi program kita, Pak? Ya, BNPB ya seperti harapannya kita semua ya, dari Pak Kepala sampai staf semua. Ya kan itu sudah ada tahapan-tahapannya. Jadi dalam penyerapan itu triwulan pertama minimal 25%. Triwulan kedua nambah lagi. Jadi artinya satu semester minimal 50%. Dan juga masuk triwulan ketiga 75% minimal ya. Jadi artinya kegiatan itu memang sudah direncanakan dari awal. Jadi artinya kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing unit dan ini sudah kita laporkan, ya syukur alhamdulillah BNPB secara umum penyerapannya sudah hampir 70%. Jadi artinya pelayanan untuk masyarakat ini tidak ada pengurangan. Bahkan ya dari satu sisi ya semua yang bertugas terutama kita menangani bencana. Betul. Ya yang sekarang ini ya sudah berubah ke kekeringan. Jadi artinya juga kita mewaspadai dan itu di dalam pelaksanaan ini kita menyiapkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi kekeringan ini. Walaupun ada di beberapa daerah yang sekarang juga masih ada musim hujannya. Betul. Memang ternyata tidak semuanya kita bisa melakukan dengan treatment yang sama karena walaupun kita dari Sabang sampai Merauke kita punya 2 musim tapi ternyata di bagian barat masih hujan, di bagian tengah dan timur ternyata sudah kekeringan gitu ya Pak. Jadi memang ada beberapa treatment yang juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dari daerah tersebut. Tapi melihat atau menilik kembali Pak, kita masih ada 6 bulan kurang, 5 bulan lah kita menuju akhir tahun anggaran 2025 ini. Kira-kira seperti apa Pak dinamika dan tantangan BNPB sendiri menghadapi situasi di tengah efisiensi ini dengan dinamisnya kejadian bencana juga Pak di Indonesia? Ya, perlu saya tegaskan. Untuk pelayanan publik BNPB tidak tidak terganggu. Betul. Jadi yang efisiensi itu hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin yang ada di internal. Jadi kalau untuk pelayanan publik ya sama seperti yang kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sepanjang ada informasi bencana masuk ke Pusdalop kita, itu kan langsung ke pimpinan baik Pak Kepala BNPB eselon 1 dan eselon 2. Itu langsung dibahas. Jika memang harus segera diintervensi oleh BNPB, maka di saat itu juga kita menyiapkan tim reaksi cepat kita dengan beberapa pejabat langsung turun ke lapangan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut segera mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkan. Jadi tidak masalah. Tidak masalah dan tentunya ini kita kembali garis bawahi dan kita tegaskan kembali bahwa pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak betul ada ya Pak. pengaruhnya. Justru malah semakin kita prioritaskan dan terutama kita sangat berharap bahwa tidak ada bencana ya Pak di Indonesia. Tapi kita bisa terus menekankan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kesiapsiagaan maupun mitigasi untuk kita bisa membangun ketangguhan bersama-sama. Kemudian Pak, yang terakhir, Ranti juga mau menggali sedikit. Kira-kira Pak Rustian selaku Sekretaris Utama BNPB yang memang juga memegang tonggak kendali salah satunya di BNPB. Seperti apa Pak harapan dan strategi untuk BNPB di tahun ini Pak maupun di tahun-tahun ke depannya khususnya tidak hanya dalam sisi administrasi tapi juga secara teknis pekerjaan kita Pak? Ya BNPB itu kan diamanahkan di undang-undang itu penanganan bencana. Pra, saat, dan pasca. Tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri. Jadi artinya semua kita sampai kementerian lembaga terkait itu saling mendukung dan saling menguatkan di dalam penanganan kebencanaan. Jadi yang penting itu adalah kapasitas dan kapabilitas. Jadi dengan kapasitas dan kapabilitas yang ada di BNPB, di BPBD, provinsi dan kabupaten kota, ya ini insya Allah semua bencana-bencana yang terjadi ini bisa tertangani sesuai dengan standar operasi yang sudah ditetapkan secara nasional
bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait termasuk TNI dan Polri. Baik, dan tentunya bisa kita garis bawahi tentang kapasitas dan kapabilitas. Kapasitas dan kapabilitas. Betul. Dan Pak, boleh juga nih Pak, kita karena berhubung minggu ini adalah minggu-minggu terakhir teman-teman kita CPNS nih akan melakukan orientasi. Boleh Pak disampaikan pesan-pesan khusus yang unik kepada teman-teman CPNS kita Pak untuk memulai semangat kerjanya di BNPB. Silakan Pak. Bagi CPNS, karena Anda mulai dari nol, tingkatkanlah kapasitas dan kapabilitas Anda, karena mulai dari hari ini menentukan perjalanan Anda sampai nanti pensiun dari pegawai negeri sipil. Jadi dengan Anda bekerja keras, berkolaborasi dengan semua teman-teman Anda, insya Allah Anda akan menjadi orang-orang terbaik nantinya di BNPB ini. Demikian, dan saya titip satu. Apa itu Pak? Bahwa di dalam penanggulangan bencana ini tidak ada waktu yang harus ada jeda waktu. Jadi artinya Anda semua sudah siap 24/7. Artinya tidak ada waktu yang terjeda dan juga tidak ada hari yang libur. Jadi Anda memang dipersiapkan untuk itu sehingga BNPB dan Indonesia menjadi semakin lebih tangguh lagi. Demikian, terima kasih. Semakin lebih tangguh lagi. Wah, ini keren banget. Tepuk tangan dulu semuanya. Ada 1.000 orang Pak di sini yang sudah menonton. Terima kasih. Betul, dan ini juga harus disiapkan nih oleh teman-teman CPNS kita. Tadi Pak Sestama sudah bilang bahwa 24/7. Jadi jangan kaget kalau kalender BNPB hitam semua. Takutnya kaget Pak waktu buka kalender kita hitam semua. Sama dengan Sestamanya hitam. Ini karena sering bertugas di lapangan untuk melayani masyarakat. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Sestama atas waktunya, karena Bapak di tengah kesibukan yang begitu luar biasa, orang BNPB nomor 2, mana lagi tepuk tangannya guys. Terima kasih. Iya loh, bisa hadir langsung ke podcast BNPB. Jangan kapok ya Pak, kesini lagi mau Pak nanti Pak? Insya Allah. Iya, oke. Jika ada waktu pasti. Pasti, harus ada waktu Pak. Nanti kita akan culik lagi Bapak kesini ya Pak. Siap, akan memberikan informasi-informasi yang terupdate ke depannya. Widih, betul. Jadi sahabat tangguh tentunya untuk selalu diingat bahwa jika ingin mencari informasi tentang seleksi pembukaan maupun pendaftaran BNPB, selalu simak informasi yang resmi hanya dari BNPB maupun Badan Kepegawaian Negara. Karena BNPB tidak pernah membuka pendaftaran di luar secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara atau dari BNPB itu sendiri. Jadi jangan sampai termakan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentunya sahabat tangguh jangan lupa untuk selalu update informasi bencana. Jangan tunggu jadi korbannya, karena kita semua harus membangun Indonesia menjadi tangguh bencana. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh. Balik ke sana Pak. Dadah. Tetap tangguh. Tetap tangguh. Tangguh. Tangguh.